Assalamualaikum semuanya. Semangat pagi anak-anak Ustazah. Apa kabar hari ini? Ustazah berharap semuanya keadaan sehat walafiat ya nak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah pembelajaran 1. Rukun. Apa itu rukun? Rukun terdiri dari 5 huruf, yaitu R, U, K, U, N. Rukun. Makna dari rukun sebagai berikut: damai, tidak bertengkar, saling membantu satu sama lain. Hidup rukun artinya hidup dengan damai bersama anggota keluarga, saling menyayangi dan menghormati antar keluarga, dan tidak bertengkar sesama kakak dan adik. Nah, di situ ada gambar kan, Nak? Coba anak-anak Ustazah perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ada 2 gambar yang mencerminkan kerukunan di rumah. Gambar yang pertama, Dimas hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Lalu yang kedua, Dimas menunjukkan hidup rukun, saling membantu membersihkan halaman rumah bersama kakaknya. Nah, setelah tadi kita belajar mengenal hidup rukun, selanjutnya kita belajar mengenal huruf kapital. Apa itu Ustazah huruf kapital? Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasanya. Huruf kapital digunakan untuk yaitu nama orang, nama agama, nama tempat, dan nama hari. 1. Nama orang ya. Nama orang itu adalah nama kita sendiri. Misalnya, Ustazah buat contohnya ya, Nak. Dewi Sartika. Nah, itu nama orang kan? Yang kedua, nama agama. Agama itu bermacam-macam kan, Nak? Ada Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Ustazah buat contohnya ini ya. Dini beragama Islam. Yang ketiga, nama tempat. Tahu kan apa nama tempat itu kan? Nama tempat itu misalnya tempat tinggal kita, bisa. Nama negara kita juga bisa. Dan nama provinsi juga bisa. Itu nama tempat. Ustazah buat contohnya ya, Nak. Saya sekolah di Batangkuis. Yang keempat, nama hari, bulan, dan tahun. Tahu kan apa itu hari, bulan, dan tahun? Contohnya Ustazah buat hari Senin 7 Februari. Februari itu nama bulan kan, Nak? Tahun 2021. Nilai tempat bilangan. Apa itu nilai tempat bilangan? Nah, nilai tempat bilangan adalah nilai dari suatu tempat bilangan tertentu. Biasanya, nilai tempat bilangan dimulai dari sebelah kanan. Dimulai dengan satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Satuan biasanya letaknya di belakang dan memiliki satu angka. Contoh, angka 5. Dan puluhan biasanya terdapat
2 angka. Contoh 50. Dan ratusan biasanya terdapat 3 angka. Contoh 500. Angka 1, 2, 3 itu memiliki nilai tempat. Nah, coba perhatikan anak ustazah. Di sini sudah ada angka 1, 2, 3. Kita bakal mengetahui masing-masing nilai tempat dari angka tersebut. Angka 1 menempati nilai ratusan. Angka 2 menempati nilai puluhan. Dan angka 3 menempati nilai satuan. 1, 2, 3 bukan seperti itu membacanya ya anak ustazah, tetapi 123. Contoh lain. Di sini ada angka 273. Nah, angka 2 memiliki nilai tempat ratusan. Nilainya 2 dibaca 200. Kemudian angka 7 memiliki nilai puluhan. Nilainya 7 dibaca 70. Dan angka 3 memiliki nilai tempat satuan. Nilainya 3 dibaca 3. Menulis dan membaca bilangan. Nah, ayo kita menulis bilangan. Contoh 429. Ayo, anak ustazah tahu bagaimana menulis bilangan ini? Nah, ayo kita kerjakan bersama. 429 ditulis 429 atau 429. Nah, ayo kita membaca bilangan. Contoh 3, 2, 5. Ayo, anak ustazah tahu bagaimana membaca bilangan ini? Yuk, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 5. Apa seperti itu membacanya anak ustazah? Tidak, bukan seperti itu membacanya ya anak ustazah. Nah, ayo kita baca sama-sama. Jadi, 325 dibaca 325. Yeay, benar sekali. Mudah bukan? Assalamualaikum anak-anak ustazah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di tema 1 pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan sila pertama sampai sila kelima Pancasila dengan benar. Kedua, siswa dapat menerapkan pengamalan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Garuda Pancasila merupakan lambang negara kita. Burung Garuda merupakan burung yang gagah dan perkasa. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta. Pancasila terdiri dari 2 suku kata, yaitu kata panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Maka Pancasila artinya 5 dasar.
Dalam Garuda Pancasila terdapat perisai yang memuat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Sebagai dasar negara kita, Pancasila memiliki 5 butir sila Pancasila yang harus kita ketahui dan kita amali. Nah, sekarang kita masuk ke sila pertama. Bunyi sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Salah satu contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan kegiatan kita sehari-hari. Kita lanjut ke sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Contoh penerapan sila kedua yang ada di rumah adalah membantu aktivitas anggota keluarga di dalam rumah. Contohnya apa, Ustazah? Yaitu membantu adik belajar membaca, membantu ibu membersihkan rumah, atau membantu ayah mencuci motor atau mobil. Kita lanjut ke sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah adalah hidup rukun dengan keluarga, tidak bertengkar dengan saudara, dan saling membantu dalam keluarga. Oke, kita lanjut ke sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Dan yang terakhir adalah sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila di rumah adalah pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, anak-anak ustazah harus pandai membagi waktu antara bermain, mengerjakan tugas, lalu menghafal tahfiznya. Setelah itu rajin menabung dan bergotong royong membersihkan rumah. Nah, selesai juga pembahasan kita kali ini. Ustazah harap kita bisa mengamalkan dan menerapkan ilmu yang sudah kita dapat dalam hari ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.